Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemarin saya sudah buat janji untuk melakukan wawancara kepada Ibu dalam kegiatan saya ini, Bu. Ada beberapa mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Sufia Usman, SPD GR. Saya sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Lasiwa, Kecamatan Wakurumbu Utara, Kabupaten Buton Utara. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu, seorang guru yang lagi melaksanakan program guru penggerak. Mungkin lewat kesempatan ini kami sangat berbangga sebagai seorang kepala sekolah, kami sangat mendukung kegiatan guru penggerak. Mungkin kedatangan Ibu hari ini mungkin ada yang bisa kami bantu terkait kegiatan guru penggerak. Dengan itu mungkin Ibu saya bisa persilakan apa saja yang bisa kami bantu dalam hal kegiatan ini. Saya persilakan kepada Ibu. Ya, baik Bu, terima kasih atas dukungannya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi sebuah permasalahan dalam kategori dilema etika dan dalam rujukan moral, Bu? Terima kasih. Mungkin saya bisa menjawab sesuai apa yang ada yang saya alami. Kalau menurut saya mungkin Bu, kalau dilema etika dihadapkan pada dua kasus yang satu salah dan satu benar, sedangkan rujukan moral kita dihadapkan pada satu kasus di mana kasus tersebut benar atau salah. Baik ya Bu, berarti cara Ibu untuk mengatasi rujukan moral dan dilema etika itu adalah yang dihadapkan dua kasus yang terdiri dari benar salah, ya Bu? Iya. Nah, bagaimana caranya untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika masalah itu sama-sama buruk? Bagaimana cara mengambil keputusannya, Bu? Kalau dari saya mungkin langkah pertama adalah mengidentifikasi kasus tersebut. Setelah diidentifikasi, maka dicarikan salah satu dari kita, pihak atau rekan yang dicarikan. Oke. Ya, baik Bu. Bagaimana caranya untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika masalah itu sama-sama buruk? Maksudnya bagaimana cara mengambil keputusannya, Bu? Kalau untuk dari saya menghadapi kasus seperti itu Bu, kayaknya pertama kita identifikasi dulu masalahnya. Setelah itu kita carikan solusi yang terbaik. Kita pilih salah satu solusi yang benar-benar sesuai dengan kasus yang sedang kita alami. Jadi solusi Ibu itu dalam memutuskan suatu permasalahan itu yang pertama tadi diidentifikasi dulu, kemudian terbaik, ya Bu. Ya, selama ini Bu, langkah-langkah seperti apa yang mungkin ada prosedur seperti apa yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Bisa? Prosedur yang mungkin bisa kami ambil, satu mungkin mencari titik permasalahannya dulu. Kedua,
apa penyebab dari masalah tersebut. Setelah itu kita identifikasi beberapa kasus, kemudian kita mengajak teman-teman guru untuk berkolaborasi. Mungkin saya sebagai kepala sekolah, apa yang saya putuskan itu belum tentu semuanya benar. Jadi sebaiknya kami mengajak teman-teman guru untuk berdiskusi tentang masalah itu. Ya, baik Bu. Jadi langkah-langkah yang Ibu lakukan itu yang pertama apa mencari penyebabnya, kemudian dari persoalan-persoalan itu Ibu melakukan kolaborasi terhadap rekan-rekan guru ya Bu, karena keputusan yang Ibu putuskan sendiri itu mungkin tidak akan selalunya benar ya. Iya. Harus diadakan kolaborasi. Ya, baik Bu, dari cara-cara tersebut adakah cara yang paling efektif yang menurut Ibu bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan Bu? Dari saya mungkin yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah itu yaitu pertama mungkin dengan mengajak berdiskusi pertama. Habis itu bermusyawarah apa penyebab dari permasalahan tersebut. Setelah itu, setelah kita mengetahuinya, setelah mengetahui alasannya apa sehingga muncul permasalahan tersebut, kita mencarikan alternatif permasalahan sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak. Itu mungkin dari saya Bu. Baik Bu, jadi yang paling efektif itu Ibu mengajak berdiskusi, bermusyawarah apa faktor penyebabnya, kemudian mengetahui alasannya apa, kemudian keputusan yang dilakukan itu tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak ya Bu ya. Hal apa saja yang mungkin selama ini Ibu mengalami tantangan dalam menyelesaikan kasus tersebut? Mungkin ada satu kasus yang sulit untuk dipecahkan. Tantangan yang selama ini yang saya dapatkan di sekolah saya, di mana pelakunya itu oknum berasal dari luar yang berhubungan dengan peserta didik saya. Kadang-kadang kasusnya itu sampai harus menempuh jalur hukum. Tetapi saya sebagai seorang kepala sekolah, saya tetap mengambil keputusan itu sesuai aturan yang ada di sekolah saya. Mungkin itu dari saya. Oh ya, baik. Jadi Ibu hal yang mengalami kesulitan dalam sekolah Ibu itu pada saat persoalan itu yang ada kaitannya dengan anak didik Ibu dengan di luar sekolah, sehingga persoalan itu sampai di jalur hukum ya Bu. Iya. Ya, jadi saat itu Ibu sedikit mengalami kesulitan ya Bu. Namun dalam kesulitan itu Ibu tetap menentukan keputusan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah Ibu ya. Iya. Ya, baik Bu. Baik Bu, dalam penyelesaian masalah ini apakah Ibu punya rencana untuk menyelesaikannya Bu? Kalau soal rencana sih mungkin Ibu tidak. Artinya misalnya terjadwal. Tetapi jika tiba-tiba ada persoalan seperti itu, mungkin kami mencoba mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah itu secepatnya. Karena menyelesaikan masalah itu lebih cepat lebih baik. Ya memang jika ada persoalan mungkin lebih baik diselesaikan secepatnya ya Bu. Ya, skip. Ya, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah Ibu untuk menyelesaikan persoalan ini Bu? Secara personal yang membantu saya itu mungkin tidak sih Bu, tapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah itu
hanyalah teman-teman Dewan Guru kami berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan apa yang terjadi, sehingga persoalan itu mudah terselesaikan. Iya, baik ya Bu. Memang jika terjadi persoalan mungkin lebih baik Ibu dikolaborasikan ya Bu dalam persoalan yang Ibu lakukan. Ya, dari semua tadi yang sudah Ibu sampaikan, adakah pembelajaran yang Ibu ambil dari cara-cara Ibu menyelesaikan persoalan Ibu yang dikembangkan saat ini, Bu? Mungkin salah satu mungkin dari pertanyaan Ibu, pembelajaran yang bisa saya ambil dalam hal kasus-kasus yang ada itu, ketika permasalahan itu kami bisa memberikan keputusan atau solusi sehingga tidak menimbulkan efek negatif terhadap persoalan itu. Ya, jadi persoalan yang disampaikan itu adalah intinya pembelajaran yang diambil itu dalam kasus-kasus yang sudah dilakukan yang terjadi itu, yaitu ketika Ibu bisa menyelesaikan persoalan dan dalam persoalan itu keputusan yang Ibu lakukan itu tidak menimbulkan efek negatif ya Bu ya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu sudah mendukung saya untuk dalam kelancaran kegiatan saya dalam hal ini adalah sebagai guru penggerak angkatan 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.